Bab ke-129. Di lorong rumah sakit yang sunyi, Erik berjalan mondar-mandir dengan langkah gelisah. Matanya terus menatap pintu ruang operasi yang tertutup rapat. Dadanya terasa sesak. Napasnya pendek-pendek. Suara alat-alat medis yang sesekali berbunyi dari dalam ruangan membuatnya semakin cemas. Erik! Di ujung lorong, Pak Agung dan Bu Ratih muncul berjalan dengan langkah cepat. Sudah berapa lama di dalam? 1 jam, Pak. Jawab Erik sambil menyalami dan memeluk pria yang jadi ayah mertuanya itu. Sudah lama, dan belum terdengar suara bayi. Apa Zizi baik-baik saja? Tanya Bu Ratih gelisah. Wajahnya menyiratkan kecemasan. Di kursi tunggu, Papa Abimanyu duduk dengan ekspresi tenang, meski sorot matanya menyiratkan kekhawatiran. Percaya saja pada tenaga medis, Bu Ratih, katanya. Pak Agung dan Bu Ratih menyalami Papa Abimanyu, lalu ikut duduk bersebelahan. Bagaimana kabarnya, Pak Abi? Alhamdulillah, tadi Erik langsung menghubungi. Kebetulan saya sedang berada di sekitar sini. Alhamdulillah, kalau begitu, kenapa belum ada kabar? Ya, Pak. Bu Ratih mengusap matanya yang mulai basah. Pak Agung beralih padanya. Dokter pasti sedang berusaha semaksimal mungkin, Bu, kata Pak Agung. Tapi jawaban itu tak bisa mengusir keresahan. Erik mendekat ke pintu ruang operasi, berharap ada seseorang yang keluar membawa kabar. Namun, yang ada hanya keheningan yang semakin menyesakan. Papa Abimanyu akhirnya berdiri, menepuk bahu Erik dengan lembut. Duduk dulu, Nak. Kau harus tenang. Erik menggeleng. Aku nggak bisa. Pak, Zizi ada di dalam sana. Aku nggak tahu apa yang terjadi padanya dan bayi kami. Tiba-tiba, suara alat medis dari dalam ruangan terdengar lebih nyaring. Erik tersentak. Wajahnya langsung memucat. Kenapa? Pak, kenapa alatnya berbunyi begitu? Suaranya meninggi. Panik. Pak Agung ikut berdiri, menatap pintu dengan tegang. Bu Ratih mencengkeram dadanya. Ketakutan mulai merayapi pikirannya. Tak lama kemudian, seorang perawat keluar dengan langkah tergesa. Erik segera menghadangnya. Bagaimana istri saya? Tanyanya nyaris berteriak. Perawat itu tampak ragu. Kami sedang berusaha, Pak. Mohon bersabar. Berusaha untuk apa? Erik semakin panik. Apa ada yang tidak beres? Bantu kami dengan doa, Pak. Jawab perawat itu sebelum kembali masuk ke ruang operasi. Erik merasa kepalanya berputar. Lututnya lemas, tapi ia tetap berdiri, menunggu dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Papa Abimanyu menghela napas dalam, lalu merangkul Erik erat. Kita harus percaya pada dokter, Nak, seperti yang dia bilang, berdoa. Erik tidak menjawab. Matanya masih terpaku pada pintu operasi yang tak kunjung terbuka. Rasanya seperti sedang menunggu vonis hidup dan mati. Di dalam hatinya, Erik terus berdoa, meski suara doanya mulai bergetar. Ya Allah, tolong selamatkan mereka. Waktu berlalu, detik demi detik berganti jadi menit. Berlalu hingga membuat Erik semakin gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di depan ruang operasi. Tangannya berkali-kali mengepal dan mengendur, mencoba mengendalikan kegelisahan yang menguasai dirinya. Duduklah dulu, Erik. Erik hanya tersenyum tipis tapi tetap tak mau beranjak dari kegelisahannya. Lalu, suara tangis bayi menggema dari dalam ruang operasi. Erik menghentikan langkahnya. Jantungnya berdegup lebih kencang. Tangannya mengepal erat. Tidak lama kemudian, pintu terbuka, dan seorang dokter keluar dengan senyum menenangkan. Selamat, Pak Erik, ucapnya. Ketiga bayi lahir dengan selamat. Namun, karena mereka lahir lebih awal,
Mereka harus masuk inkubator dan dipantau selama beberapa hari. Erik mengangguk cepat, menelan emosi yang bergemuruh di dadanya. Terima kasih, Dok. Ucapnya lirih, suaranya bergetar. Pak Agung dan Bu Rati menghela napas lega, air mata mulai menggenang di sudut mata mereka. Sementara Papa Abimanyu menepuk pundak Erik dengan lembut. Kamu sudah jadi ayah, Erik. Katanya dengan suara berat, tapi syarat akan kebanggaan. Jaga baik-baik mereka. Erik menahan napas. Matanya panas. Jenis kelamin mereka, Dok. Tanyanya dengan suara serak. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Jawab dokter dengan senyum hangat. Sekuat tenaga, Erik menahan isakan. Tangannya menutup wajah. Tubuhnya bergetar karena terlalu bahagia. Alhamdulillah. Pak Agung menarik Erik ke dalam pelukan. Menepuk punggungnya dengan penuh kasih. Anak-anak itu akan jadi kebanggaan keluarga kita. Ucapnya. Bu Rati menyeka air matanya. Zizi pasti akan sangat bahagia mendengar ini. Setelah masa pemulihan pasca operasi, Zizi akhirnya dipindahkan ke ruang rawat. Erik duduk di samping ranjangnya, menggenggam tangannya yang masih lemah. Wajah Zizi tampak pucat, tapi nafasnya mulai lebih teratur. Sayang. Suara Erik lirih saat melihat kelopak mata Zizi mulai bergerak. Perlahan, Zizi membuka mata. Pandangannya masih buram, tapi begitu melihat wajah Erik, senyum tipis muncul di bibirnya. Mas. Suaranya serak. Aku masih hidup. Erik langsung mendekat, mencium punggung tangannya bertubi-tubi. Aku di sini. Sayang. Kamu sudah sadar? Bagaimana perasaanmu? Aku tidak menyangka aku masih hidup. Erik tertawa lucu, mencubit pipi istrinya. Tentu saja kamu harus hidup. Bayi-bayi kita menanti kasih sayang mamanya. Zizi menatap sekeliling, lalu menarik napas pelan. Bayi kita. Erik tersenyum, meski air mata masih menggenang di matanya. Mereka sehat, sayang. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tapi mereka harus berada di inkubator dulu untuk beberapa minggu. Jangan bohong. Bagaimana bisa bayi yang di inkubator disebut sehat? Suara Zizi bergetar. Erik tersenyum kecil. Iya, kamu benar. Mereka akan baik-baik saja. Mereka hanya butuh perawatan lebih. Setelahnya, mereka akan sehat dan pulang bersama kita. Katanya menenangkan Zizi yang menangis. Tangisan sedih, sekaligus haru. Zizi mengerjap, lalu meneteskan air mata. Aku ingin melihat mereka. Kita akan melihat mereka nanti, sayang. Erik berjanji. Sekarang kamu harus fokus pulih dulu. Pak Agung dan Bu Ratih muncul dengan membawa beberapa makanan dan minuman. Zizi, kamu udah sadar, Nak? Bu Ratih mendekat. Iya, Bu, alhamdulillah. Selamat ya, Zizi. Ucap Pak Agung dengan senyum hangat. Sudah jadi ibu sekarang. Zizi menangis haru, tersenyum dan mengangguk lemah. Kami sangat bangga padamu. Tambah Bu Ratih, matanya ikut berkaca-kaca. Kami akan menemani kalian di rumah sakit, membantu menjaga bayi-bayi kecil itu. Zizi tersenyum lemah. Terima kasih, Pak, Ibu. Tadi, Papa Abimanyu juga ikut menemani saat kamu operasi. Tapi, baru saja pulang. Bapak sama Ibu antar ke depan sekalian beli makanan. Benarkah? Terbersit syukur di dada Zizi. Apa Papa datang sama Mama? Erik menggeleng. Lebih baik Mama gak datang. Lagian dia masih di luar negeri sama Cecil. Erik membelai rambut Zizi dengan lembut. Gak usah pikirin itu sekarang.
Kita harus berbahagia atas lahirnya anak kita. Malam berbisik lembut melalui jendela yang terbuka, membawa angin sejuk yang menyentuh kulit dengan kehangatan yang sama. Anita masih duduk di ranjang. Jemarinya menggulir layar ponsel, membaca ulang pesan dari Erik tentang kelahiran keponakannya. Senyum kecil menghiasi bibirnya, membuat wajahnya tampak semakin bersinar di bawah cahaya lampu temaram. Dari sofa, Owen mengamati istrinya dengan tatapan mendamba. Setiap gerakan Anita selalu mampu membuat dadanya bergetar dengan rasa yang sulit dijelaskan. Perlahan, ia bangkit dan berjalan mendekat, lalu duduk di tepi ranjang. Satu tangannya bertumpu di kasur, sementara tangan lainnya mengusap paha Anita dengan kelembutan yang nyaris seperti belayan angin. Kamu kelihatan lebih cantik malam ini, bisiknya, suaranya berat dan dalam, seperti alunan nada yang merayap ke dalam hati. Anita menoleh, mata mereka bertemu dalam keheningan yang menggema lebih dalam dari kata-kata. Masa sih? Tanyanya, senyumnya masih tertinggal di sudut bibirnya. Owen mengangguk kecil. Ibu jarinya mengusap jemari Anita dengan gerakan lambat dan lembut. Tentu saja. Kamu semakin mempesona saat bahagia seperti ini. Anita terkekeh pelan. Jelas aku bahagia. Aku baru saja menjadi tante. Owen tersenyum, lalu mencondongkan tubuhnya, membiarkan napasnya menyentuh pipi Anita. Kalau begitu, gimana kalau kita juga membuat kebahagiaan kita sendiri? Anita mengerjap pelan, rona merah menjalar di pipinya. Maksudnya? Gak mungkin kamu gak tahu maksudku. Kita udah di atas ranjang sekarang. Oh, ya Tuhan. Anita terkekeh. Owen tersenyum, merebut HP dari tangan Anita dan menyimpannya di atas bantal. Ada mainan lain yang lebih bagus daripada handphone. Oh, ya? Owen mengangguk dengan tatapan nakal. Mau tahu? Enggak. Anita tertawa kecil. Beneran gak mau tahu? Anita menggeleng. Apa kamu yakin? Iya. Yakin. Yakin. Yakin sekali. Iya. Yakin. 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 Yakin sekali. Anita tertawa. Kok malah jadi niru SpongeBob sih? Owen sudah kelewat gemas melihat istrinya yang terus memamerkan senyuman. Melekuk indah bagai rembulan di atas sana, ia bingkai wajah Anita dan mengecupnya dengan rakus. Erwin? Bab ke-130. Hujan rintik-rintik mengguyur kota ketika Aryo masih duduk di depan layar komputernya. Kantor sudah sepi, hanya suara ketikan jarinya yang sesekali terdengar. Launching produk baru PT Pavel tinggal hitungan hari. Dan dia tak bisa lengah. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Bapak. Tumben? Apa karena aku belum pulang? Gumamnya. Ia membuka ponselnya dan membawa pesan singkat dari Pak Agung. Masya Allah, Alhamdulillah. Aryo menegakkan punggungnya. Rasa lelahnya seketika terlupakan. Adiknya yang paling ia sayangi kini sudah menjadi seorang ibu. Ia tersenyum kecil, membayangkan betapa bahagianya Zizi dan Rick. Ingin rasanya segera ke rumah sakit, tapi pekerjaan menahannya di sini. Alhamdulillah, laki-laki atau perempuan? Pak, semua selamat dan sehat, kan? Balasan Aryo kirim untuk Pak Agung.
Alhamdulillah. Yuk, laki-laki 2 dan perempuan pertama. Mereka masih harus dirawat intensif karena berat badan kurang. Tapi, semua normal kata dokter. Kabar dari Pak Agung membuat Aryo menghela napas lega. Oke, cepat kelarin dan pulang. Serunya menyemangati diri sendiri. Lalu, ponselnya kembali bergetar. Kali ini panggilan masuk. Serin? Gumamnya, sedikit heran. Begitu ia angkat, suara ceria gadis itu terdengar. Mas, turun ke labi sebentar, ya? Aryo mengernyit. Kamu di sini? Iya, cepetan deh. Aryo menghela napas, lalu bangkit dan berjalan menuju labi. Saat pintu lift terbuka, matanya langsung menangkap sosok Serin yang berdiri dengan sebuah kantong kertas di tangannya. Wajahnya terlihat cerah meski sudah malam. Kamu ngapain kesini? Tanya Aryo, setengah bingung. Serin tersenyum lebar. Bawa makan buat Mas Aryo. Tadi katanya lembur. Mas Aryo pasti nggak sempat makan karena kerja terus. Aryo menatapnya dengan tatapan tak percaya. Kamu bela-belain kesini cuma buat nganter makan? Ya iyalah. Ayo ke ruangan Mas aja. Kita makan di sana. Serin menarik tangan Aryo mengajak ke dalam. Tapi, Aryo menolak. Di sini saja, di dalam sepi. Tolaknya berganti menarik tangan Serin dan menarik ke sofa tamu. Serin mengerucutkan bibir. Ish, itu yang kucari. Gumamnya membatin. Mas Aryo duduk lebih dulu di sofa, lalu Serin ikut duduk di sampingnya. Aryo, lalu mengambil kantong itu. Makasih, ya. Tapi kamu gak takut sendirian kesini malam-malam? Aku kan Serin yang pemberani. Ujar Serin bangga. Serin mengeluarkan makanan yang ia bawa. Nasi hangat dengan ayam goreng, sama oseng jamur kancing. Ini, kamu yang masak? Serin menggeleng. Bukan. Mbak di rumah yang masak. Aku ambil dikit. Aku sedang belajar memasak. Nanti kalau sudah enak, aku bawa buat Mas Aryo cicipi. Ya. Aryo terkekeh kecil. Serin mengambil 1 sendok nasi dan oseng jamur lalu menyodorkan di depan. Mulut Aryo. Aku bisa makan sendiri, Serin. Kata Aryo merasa canggung. Mau tak tahu. Aryo membuka mulutnya. Serin tersenyum senang. Oh iya, tadi Bapak mengabari, Zizi udah lahiran. Wah, jadi tante dong aku. Serin berkata dengan antusias. Aryo tersenyum. Iya, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Alhamdulillah, kita ke tempat Azizah. Jenguk, yuk. Ajak Serin makin antusias. Tapi aku belum bisa ke rumah sakit. Serin berhenti mengunyah dan menatap Aryo dengan mata tajam. Loh, kenapa? Harusnya Mas Aryo ke sana sekarang. Aku masih harus menyelesaikan pekerjaan ini, Lin. Launching produk tinggal beberapa hari lagi. Ujar Aryo pelan. Serin mendengus kesal. Mas Aryo kerja terus. Sekali-kali keluar kek. Jadi aku juga nggak kesepian. Aryo hanya terkekeh. Maaf ya, Serin menghela napas panjang, menatap pria di depannya dengan sorot mata lembut. Tanpa sadar, jantungnya berdebar lebih cepat. Ia selalu suka melihat Aryo seperti ini. Fokus, bertanggung jawab, tapi tetap lembut pada orang-orang yang ia sayangi. Tanpa berpikir panjang, Serin tiba-tiba mendekat dan mencium pipi Aryo. Aryo membelalakan mata. Serin! Serin menegakkan punggungnya dan tersenyum nakal. Cuma cium pipi. Loh, jangan larang aku. Katanya ringan. Aryo tergelak. Tawa hangatnya memenuhi ruangan. Dasar anak nakal. Serin tersenyum kecil, tapi dalam hatinya, ia tahu.
ia semakin jatuh cinta pada Aryo. Serin membuka pintu rumah dengan hati yang masih menghangat setelah bertemu Aryo. Pipinya masih terasa panas mengingat kejadian tadi. Ia tersenyum sendiri, membayangkan reaksi kaget Aryo saat ia mencium pipinya. Namun, senyumnya langsung memudar ketika melihat sosok Pak Broto duduk di ruang tamu, menatapnya tajam. "Kamu dari mana?" Suara tegas ayahnya langsung menyergap begitu ia masuk. Serin menelan ludah. Ia sudah tahu ini akan terjadi. "Dari kantor Mas Aryo." Jawabnya jujur, tanpa sedikit pun ragu. Pak Broto mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja, menahan amarah yang jelas terpancar dari matanya. "Kenapa ke sana lagi?" "Biarin. Aku suka sama Mas Aryo." "Serin, kamu ini perempuan. Tidak pantas perempuan mengejar-ngejar laki-laki seperti itu." Serin mendongak menatap ayahnya, matanya bersinar tekad. "Terus kenapa, Pak? Aku suka Mas Aryo, dan aku akan mengejarnya sampai dia mau sama aku." Pak Broto semakin geram. "Jadi kamu tidak punya harga diri? Perempuan itu harus dipinang, bukan mengejar." Serin mendengus. "Papa masih pakai cara lama. Kalau aku gak bergerak duluan, Mas Aryo gak akan pernah sadar kalau aku suka dia." Pak Broto berdiri, menatap putrinya dengan tajam. "Serin, jangan sampai aku mengurungmu di rumah. Aku tidak mau anakku jadi bahan omongan orang karena mengejar-ngejar pria." Serin malah tersenyum menantang. "Kalau papa berani mengurung aku akan kabur. Aku akan kawin lari sama Mas Aryo kalau perlu." Pak Broto membanting meja. "Serin, jangan bicara sembarangan." Serin tidak mundur. "Aku serius, Pak. Aku nggak peduli kalau papa melarang. Aku tetap akan mengejar Mas Aryo." Pak Broto terdiam. Tangannya mengepal. Putrinya benar-benar keras kepala. "Lihat saja, Pak." Serin berkata pelan, tapi sangat yakin. "Aku pasti akan membuat Mas Aryo melihat aku." Lalu, tanpa menunggu balasan, Serin melangkah pergi ke kamarnya, meninggalkan Pak Broto yang masih berdiri dengan rahang mengeras. Zizi duduk di kursi roda dengan tubuh yang masih terasa lemah. Wajahnya pucat, tapi matanya bersinar bahagia. Terik, yang berdiri di belakangnya, dengan hati-hati mendorong kursi roda itu menyusuri lorong rumah sakit. Mereka tiba di depan ruang perawatan intensif neonatal. Di balik kaca besar, 3 bayi mungil mereka terbaring di dalam inkubator. Tubuh kecil mereka dibalut dengan selimut hangat. Mesin-mesin medis berbunyi pelan, memantau setiap detak jantung dan napas mereka. Zizi menatap mereka dengan air mata yang menggenang. Ia mendekapkan kedua tangannya ke dada, seolah ingin menarik ketiga bayi itu ke dalam dekapannya. "Mereka begitu kecil." Suaranya bergetar, nyaris berbisik. Erik menunduk, tangannya menggenggam bahu Zizi dengan lembut. "Iya, tapi mereka kuat. Seperti mamanya." Zizi menoleh.
tatapan cinta di mata suaminya. Ia tersenyum lemah. Zizi ingin menyentuh mereka. Mas, nanti. Dokter bilang kita harus bersabar. Erik berjongkok di sampingnya. Jari-jarinya menyusuri punggung tangan Zizi dengan lembut. Yang penting mereka sehat. Kita bisa menemani mereka setiap hari. Zizi menarik napas panjang. Zizi masih tidak percaya, kita punya 3 anak sekaligus. Matanya kembali tertuju pada bayi-bayi itu. Betapa baiknya Tuhan pada kita. Erik mengangguk. Tatapannya juga tak lepas dari ketiga buah hati mereka. Sangat baik. Mas masih ingat saat pertama kali tahu kita akan punya anak kembar 3. Mas hampir jungkir balik, ingat? Zizi terkekeh pelan. Iya, ya. Mereka terdiam sejenak, membiarkan kehangatan dan harum mengisi ruang di antara mereka. Seorang perawat menghampiri. Bu Zizi, Pak Erik, bayi-bayi Anda dalam kondisi stabil. Mereka hanya butuh perawatan beberapa minggu lagi sebelum bisa pulang. Zizi mengangguk. Terima kasih, suster. Erik menepuk bahu istrinya pelan. Ayo kita kembali ke kamar. Kau harus istirahat. Zizi menghela napas pelan, enggan beranjak. Tapi tubuhnya masih lemah, dan ia tahu Erik benar. Saat Erik mulai mendorong kursi roda kembali ke kamar, Zizi menoleh sekali lagi ke arah bayi-bayinya. Hatinya terus bersyukur. Tunggu sebentar lagi, nak. Mama akan segera mendekap kalian semua.